Pak Erik sempat apa ya nge-spill sedikit lah, dia bilang ada, tapi kan nyebut nama gitu ya, dia bilang ada 5 nama dari 4 negara berbeda. Kalau saya pribadi sih kurang setuju dengan Erick Thohir out ya. Kalau saya pribadi ya, karena kayaknya nggak pas kalau Sintayong balik gitu. Berarti nggak setuju Sintayong balik dulu ya? Iya. Dari hati kecil pengen, masuk pelatih kok takut sama bulian sih kayaknya. Nggak masuk akal juga ya kalau kayak gitu. Berarti mentalnya kurang dong berarti? Iya, kalau dibilang seperti itu mentalnya kurang gitu. 2027 baru menjadi agenda paling besar berikutnya. Tahun depan Piala AFF kan tahun depan? AFF kan katanya nggak diperhatikan, bukan target utama. Aksi demo terhadap PSSI beberapa waktu lalu ini seakan menjadi puncak kekecewaan para supporter sepak bola atas gagalnya federasi memenuhi ekspektasi publik bola, salah satunya untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Kali ini di Sikat Tipis bersama saya Raditya Ayu dan ada juga Koko Montana di sini. Dan kita sudah kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu adalah Mas Sabto Haryo Rajasa. Apa kabar Mas Sabto? Baik, apa kabar Mas baik, Sabto? Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Telurnya 2 ya spesial. Iya. Oh iya, sama pakai karet. Pakai karet. Emangnya kecewa ya? Hah? Emang kecewa? Kecewa sih, kurang lebih ya. Kayaknya itu masih berlarut-larut gitu ya Mas Koro ya. Emangnya Mas Sabto kecewa? Nggak lolos Piala Dunia? Ya kecewa lah. Tapi kan katanya demi Piala Dunia 2030 lolosnya kan? Iya, kalau gitu kenapa kemarin diganti pelatihnya? Kan itu yang kok menjadi... mundur-mundur atau gimana nih? Karena kan yang bikin kecewa karena mungkin narasi justru ya. Narasi-narasi yang dibangun justru dari puncak federasi mengatakan bahwa pergantian pelatih itu akan membuat peluang kita untuk lolos Piala Dunia lebih besar. Kan di awalnya kita kan dikasih narasi seperti itu gitu. Jadi ketika wow, kalau sampai gagal gimana nih ya? Kita kan sempat bertanya juga. Tapi ya sudahlah, keputusan sudah diambil, kita dukung. Tapi begitu kita gagal kan akhirnya kita bertanya lagi gitu kan. Kok yang katanya kepelatihan terbaik, yang katanya peluangnya lebih besar, kok justru melawan tim yang sempat kita kalahkan di round 3-nya. Arab Saudi ya? Arab Saudi. Kok malah kita gagal gitu. Jadi ya hasilnya sih akhirnya yang membuat kita termasuk saya ya kecewa lah. Dan salah satu bentuk kekecewaan adalah dari supporter yang demo Ultras Garuda ya. Yang katanya Erick Thohir out katanya. Bagaimana? Tepat nggak sih menurut Bung Mas Sabto nih demo seperti itu tepat nggak dari pihak supporter? Kan kalau supporter memang menyuarakan banyak hal ya dari awal tuh kan bicara blueprint, bicara roadmap apa sih yang menjadi visi dari atau vision atau visi dari PSSI untuk sepak bola kita tuh maunya seperti apa itu kan yang kita nggak sempet tahu dari awal tuh kita maunya mengarah kemana sih sepak bola kita gitu kan. Kalau sebelumnya ada visi sampai 2025 tapi akhirnya kan berubah kemarin tuh setelah muncul, lalu ada perubahan dengan banyaknya pemain diaspora kan artinya kan berbeda. Kalau kita ngebangun tim dari bawah kan memang butuh waktu lebih panjang gitu. Tapi ketika kita dapat pemain-pemain yang sudah berkualitas dari sananya kan otomatis mungkin jangka waktunya akan lebih pendek gitu. Itu kan apa sih yang dimau dari PSSI? Sementara kan kita sebagai publik kan nggak pernah melihat itu. Mungkin termasuk dengan teman-teman di Ultras Garuda, mereka menyuarakan itu. Ditambah lagi juga ya kegagalan kemarin. Jadi puncaknya gitu ya, Bang? Akhirnya semualah dan akhirnya ada teriakan juga kan Erick Thohir out gitu. Kalau saya pribadi sih kurang setuju dengan Erick Thohir out ya. Kalau saya pribadi ya, karena saya tuh kalau Patrick out ya setuju. Dari awal ketika dia gagal ya udah memang harus out, nggak ada lagi lo dianggap punya kemampuan untuk bisa membawa kita memainkan sepak bola yang lebih baik, mendapatkan hasil yang lebih baik, lo nggak bisa achieve itu gitu. Artinya KPI lo aja nggak dapet gitu. Jadi dipecat dan sudah mulai rame kan setelah kekalahan itu keputusan PSSI tepat untuk langsung memecat Patrick Kluivert. Daripada makin rame, daripada bolanya kemana-mana liar, ya memang pemecatan itu langkah yang paling tepat lah sejauh ini dari PSSI gitu. Tapi untuk mengatakan Erick Thohir out, saya nggak setuju juga gitu. Memang diakui pergantian pelatih blunder besar dari federasi. Dari keputusan Erick Thohir sendiri ya. Dia mengatakan untuk mengganti pelatih itu apapun alasannya, dari awal alasannya menurut saya agak
absurd juga gitu kan. Kalau kita bicara 3 poin kan dari pemecatan itu, prestasi. Siapa sih pelatih kita yang berprestasi? Mau berapa pelatih kan kita mundur ke belakang nggak ada tuh yang ngasih prestasi. Terakhir ya Indra Syafri gitu kan. Itu level SEA Games gitu kan, kelompok umur juga. Senior, ya. Tapi kalau kita bicara senior, kalau prestasi ya diperdebatkan lah, orang nggak ada yang bisa kasih prestasi gitu kan. Lalu cara bermain, lu main cantik atau lu menang? Atau lu mendapatkan poin gitu kan. Itu masih bisa diperdebatkan juga gitu kan, cara bermainnya. Lalu dinamika ruang ganti itu yang lumayan seru ya. Kalau ada kegaduhan di ruang ganti kok kita bisa mendapatkan hasil-hasil bagus. Logikanya aja seperti itu gitu kan. Kan katanya itu meeting antar pemain doang katanya. Iya, kan sebelum-sebelumnya kita bisa lolos 16 besar untuk pertama kalinya di Piala Asia Senior. Kita bisa lolos semifinal U23. Kalau ribut di dalam ruang ganti setiap kejadian gitu, setiap event, kok mulus-mulus aja perjalanan tim kita di bawah. Artinya dunia biasa gitu. aja sebenarnya. Iya, ya? sebetulnya dinamika mungkin ada. Atau mungkin negara-negara lain atau klub-klub besar juga seperti itu kan. Betul. Jadi kan kok nggak nyambung ya kalau dibilang ini berantem mulu, ya iyalah kalah orang berantem mulu dalam ruang ganti. Masuk akal kalau kita nggak memetik hasil sama sekali. Tapi kan kita memetik segala macam bentuk rekor bersama pelatih sebelumnya dengan ya kalau ada dinamika, kalau nggak ada dinamika kok aneh kalau dibilang ada dinamika gitu. Jadi sebetulnya pemecatan dari 3 faktor itu agak absurd sebetulnya di awal ya kalau kita bicara dengan Pak Erick Thohir. Makanya saya bilang menjadi kekeliruan dia ketika memecat Sintayong. Itu menjadi kekeliruan besar dari Pak Erick Thohir. Tapi selebihnya apa yang dia berikan buat timnas kita, dia membuat timnas kita berada di level seperti sekarang. Dari level bermain pun, dari kecepatan kita bisa mendapatkan pemain-pemain, prosesnya ada 3 departemen yang harus atau kementerian yang harus duduk bareng, DPR, Presiden, secepat itu bisa mendatangkan pemain-pemain itu, ya harus diakui itu keberhasilan beliau lah. Networking-nya luas lah ya Pak. Networking-nya luas juga dan nyambung dari semua tuh bisa, pokoknya timnas kita harus kedatangan pemain-pemain ini bisa dia deliver gitu. Segala bentuk lapisan luar lah dari timnas kita, nginep di hotel apa, naik first class, timnas kita sejajar dengan timnas-timnas besar Eropa lah ya kalau kita bicara gitu kan. Kalau dulu nggak ada ya? Nggak ada. Dulu ya hotel aja masih banyak yang menunggak gitu kan waktu itu. Untuk hotel-hotel gitu. Bahkan pernah di hotel bintang 3 atau bintang 2 gitu. Artinya zaman Pak ET ini diperhatikan sebegitu detailnya. Betul, timnasnya tuh, timnya itu betul-betul diperhatikan. Jadi untuk timnasnya diperhatikan. Untuk Liga 1 ada VAR. Kapan sih kita bermimpi kita punya VAR? Kayaknya nggak pernah kita membayangkan kita punya VAR gitu kan. Walaupun VAR-nya sendiri udah lama gitu, tapi kita nggak mungkin lah kita punya ini. Bisa dideliver dengan kita akhirnya Liga 1-nya punya VAR. Lalu Liga 2-nya ada VAR juga mulai musim ini. Kita bicara something yang bisa dia perbuat untuk sepak bolanya lebih fair kan. Ada wasit, ada keputusan-keputusan yang keliru misalnya di awal, tapi semuanya bisa dieliminasi dengan VAR itu. Itu kan something yang kalau bukan Pak ET kayaknya nggak mungkin kita mendapatkan itu gitu. Jadi banyak sebetulnya sisi positif, termasuk EPA mulai diperhatikan. Dulu kita dari awal memang punya EPA, tapi kan cuma level 16 dan 18. Lalu sekarang makin banyak EPA-nya, tidak hanya 3 bulan, tapi lebih dalam durasi yang panjang. Jadi di luar blunder besar yang dia lakukan, tapi kalau kita bicara persentase, mungkin 90-85%-nya oke di bawah Pak Erick Thohir. Makanya saya nggak termasuk bagian yang mengatakan Erick Thohir out gitu, karena ya megang sepak bola kalau bukan dia dalam beberapa tahun terakhir ini ya kita juga nggak ada di level ini gitu. Apakah bisa dibilang Erick Thohir sudah sangat berjasa untuk sepak bola Indonesia? Untuk timnas mungkin ya kalau bisa dibilang ya. Kalau untuk timnas yes, untuk sepak bola belum. Makanya kan orang sering nanya gitu, timnas kita bagus nggak sih? Oh bagus, timnas kita ya yang tadinya kita mungkin nggak bisa bermimpi main menang lawan Arab, bisa ngimbangin Jepang, yang gitu-gitulah. Negara-negara big boys Asia kita nggak berharap dan kita nggak bermimpi ada di situ, bisa kita ada di situ. Artinya memang timnas kita secara kualitas sudah baik. Tapi apakah melalui proses sepak bola yang betul? Ya kan enggak gitu kan. Bukan dari proses dari bawah, kita membuat grassroots yang bagus,
lalu kelas umurnya bagus, masing-masing naik gitu dari kelas umur, ya itu kan enggak gitu. Jadi kalau ditanya timnasnya bagus, bagus. Sepak bolanya bagus nggak? Enggak, belum bagus sepak bola kita gitu. Jadi so far mungkin untuk timnas iya Pak Erick Thohir telah melakukan banyak sekali gitu. Tapi kalau untuk sepak bola kita dikit-dikit sudah dibenahi tapi belum bisa dikatakan dia berbuat banyak untuk sepak bola kita gitu. Nah tadi Mas Sabto juga bilang disebut lagi nih ya Shin Tae-yong ini kan STY ini kan masih tuntutan publik nih pengen STY comeback gitu kan. Kalau menurut Mas Sabto sendiri tuh tanggapannya kalau misalkan dia comeback lagi dipanggil lagi gimana dan mungkin nggak sih? Kalau saya pribadi ya sebetulnya pengen Piala Asia 2027 tuh ngebayangin finish dia tuh di situ sesuai dengan target atau kontrak yang selesainya sebenarnya 2027. Yeah. Jadi perjalanan kualifikasi ini di bawah dia, lolos nggak lolos ke Piala Dunia atau enggak, Piala Asia 2027 adalah final project dia lah. Dan dengan tim seperti ini, kita ngebayangin kan sebelum dia dipecat, kita nggak punya Ole, kita nggak punya Joey Polupesi, pemain-pemain Dean James, pokoknya pemain-pemain bagusnya tuh ya belum datang, yang terakhir-terakhir yang melengkapi puzzle kita lah ya. Kita butuh pemain nomor 9, kita butuh goal scorer yang bagus, kita butuh pendamping Tom Haye yang buat tim lebih stabil, itu kan belum ada di era dia. Kebayang nggak kalau waktu itu tim kita, timnya STY udah selengkap sudah ini. diisi dengan nama-nama betul, itu ya. Itu kan yang menjadi bayangan Resep kita. kayaknya. Ya Piala Dunia kan memang nggak artinya otomatis kita bakal lolos gitu. Paling nggak chance-nya bersama dia ada. Lalu misalnya gagal pun Piala Asia 2027 tuh menjadi proyek terakhir dia gitu. Pengennya seperti itu, karena kan kita tidak membayangkan bisa lolos waktu 2023 Piala Asia Senior, kan kita juga berpikir nggak expect sampai sejauh ini ya, sampai ke 16 besar, ternyata kita bisa lolos ke 16 besar dengan materi pas-pasan kan pada saat itu kan. Meskipun ada yang bilang hoki ya lolos ya. Iya, karena kebantu sama tim lain lah, tapi kan emang kita nggak earn itu, kita mengalahkan Vietnam juga yang kita nggak pernah mengalahkan mereka sebelumnya kan, tapi kita bisa kalahkan di situ, artinya something yang kita earn, ada keberuntungan juga, dan akhirnya meloloskan kita ke 16 besar gitu. Kebayang nggak dengan tim yang sudah lengkap seperti ini, dan kita sudah berada di jajaran Big Boys of Asia, kalau kita bicara udah dari round 4 gitu, kebayangnya sih itu dilakukan oleh STY. Di awal, sebelum dia dipecat tuh, kebayangnya itu gitu. Tapi setelah dia dipecat, walaupun secara pribadi, melihat apa yang sudah dia bangun, apa yang sudah dia kontribusikan untuk timnas kita segala macam usia, di hati kecil mungkin pengen gitu dia untuk balik lagi gitu. Tapi ngelihat bagaimana pemecatan itu terjadi, ramainya masyarakat ya, ada yang pro, ada yang kontra, buzzer berkeliaran tuh di era kepelatihan yang si Patrick Kluivert. Bad break up gitu lah ya. Bad break up, bisa dibilang bad break up gitu. Untuk balik lagi kayaknya momennya nggak pas. Momennya, mungkin dia orang yang pas untuk melatih kita, tapi bukan sekarang. Momennya sekarang terlalu riuh kalau dia balik lagi. Takutnya gitu. kalau nggak memenuhi ekspektasi juga berbalik lagi itu gitu ya. Itu pasti. Kalau kita misalnya nggak semulus itu, kan belum tentu orang comeback akan mulus juga. Iya. Ada pelatih yang kerikil ya di tengah-tengah nanti kan. Dan belum tentu akan memberikan prestasi yang sama juga. Lippi waktu itu juara balik lagi sama Italia, nggak bisa juga untuk periode kedua gitu. Artinya belum tentu pelatih yang udah bagus sebelumnya datang akan bagus lagi. Walaupun mungkin kalau kita bicara logikanya, ya dia kemarin udah bisa kok, udah nyambung gini-gini, tapi belum tentu. Ditambah lagi situasi riuh ini. Bosen sih ngeliat sosial media, bolak-balik, ini out, ini in, ini out, ini in. Ini emang udahlah pelatih dipecat di mana-mana. Apa hubungannya juga pelatih dipecat di klub dengan apa yang dia berikan di timnas kita? Nggak ada hubungannya juga gitu kan sebetulnya. Jadi ya untuk situasi sekarang kayaknya nggak pas kalau Shin Tae-yong balik gitu. Berarti nggak setuju Shin Tae-yong balik dulu ya? Iya. Dari hati kecil pengen. Tapi kalau ngeliat situasi sama sih ya. Aku juga gitu sih. Secara realistis jangan deh gitu. Pasti dia akan buat dianya juga, misalnya nanti dia kenapa-napa, tim ini nggak berprestasi, nggak sesuai ekspektasi, legacy yang udah dia taruh tarnish juga, hilang juga gitu kan, dengan
sosial media yang ramai seperti Berarti ini. dengan kata lain, dengan situasi seperti ini tuh, apakah memang menjadi kesulitan PSSI untuk mendapatkan pelatih, Mas? Kan kita menunggu lama banget nih, apakah itu salah satu faktornya gitu dengan masih riwehnya ini gitu, supporter dan lain-lain? Atau jangan-jangan karena keuangan mulai menipis? Kalau keuangan Gak ada sih kayaknya sponsor enggak sih. Nggak ada FIFA Matchday ya, nggak ada tambahan. Ada, tapi yang main U22. Nggak di GBK tapi. Dilanjutin. Terus aja. Banyak nih. Gimana tuh, Mas? Agak bingung juga ya kalau dibilang pembulian itu membuat pelatih nggak mau datang. Masa pelatih kok takut sama bulian sih, kayaknya nggak masuk akal juga ya kalau kayak gitu. Berarti mentalnya kurang dong berarti. Iya, kalau dibilang seperti itu mentalnya kurang gitu. Dan kayaknya kan apa yang menjadi target dari PSSI kan memang harus dipikirkan secara panjang gitu kan. Memang kalau mau lolosnya 2030 sesuai target yang kemarin baru keluar itu. Baru keluar ya. Lalu Piala Asia ingin berprestasi 2027. Memang harus mencari pelatih yang betul-betul tepat gitu kan. Kalau bicara tepat, kualifikasinya kan harus jelas. Kualifikasi, kalau saya pribadi melihatnya, kualifikasi adalah pelatih yang pernah meloloskan sebuah negara ke Piala Dunia. Pernah melatih sebuah negara di Piala Dunia. Sintayong dong. Kualifikasinya seperti itu. Iya, betul. Kualifikasinya sebenarnya udah tepat ya, Bung ya? udah tepat sebetulnya. Tapi nggak selesai. Move on. Pengennya kan emang syarat mutlaknya itu. Kalau saya pribadi, ini pelatih knows gimana cara ngebawa tim ke Piala Dunia. Pelatih ini tahu untuk bermain di Piala Dunia tuh dibutuhkan apa. Dan yang plusnya adalah dia mengerti kawasan Asia. Itu menjadi nilai plus gitu. Karena melawan tim-tim seperti apa, memetakan lawan seperti apa, itu kan butuh sosok yang memang mengerti kawasan ini gitu. Makanya kalau minimal kita tahu roadmap Asianya dulu ya, kekuatan ya Asia tim-tim siapa seperti yang akan dihadapi, biasanya seperti Baru apa, kita ke karakternya jenjang lain seperti di apa. Eropa. Betul. Kalau di Afrika kan banyak pelatih-pelatih, mungkin sekarang kan banyak dari negara asalnya gitu. Tapi sebelumnya kan orang-orang Prancis kan. Mostly pelatih-pelatih Prancis adalah karena dia ngerti kawasan situ gitu kan, gimana cara memainkan sepak bola di situ. Makanya muter-muter aja tuh pelatih-pelatih Prancis di kawasan itu gitu. Nah, di Asia pun saya melihatnya kualifikasi yang mutlak adalah itu gitu. Mungkin mencarinya lagi mencoba segala macam analisa, evaluasi segala macam untuk bisa mendapatkan pelatihan tepat. Kenapa nggak buru-buru? Ya karena memang 2027 baru menjadi agenda paling besar berikutnya. Tahun depan Piala AFF kan tahun depan. AFF kan katanya nggak diperhatikan, bukan target utama gitu. Yang kan. ngomong Mas Sabto ya, yang ngomong ya. Jadi Piala AFF nggak penting. Kalau buat saya penting, kan yang bilang nggak penting kan bukan saya. Masih 5 tahun lagi. Iya. Jadi kan kalau bicara event besarnya itu kan ya 2027 Piala Asia dan juga kualifikasi setelah itu Piala Dunia. Jadi kan nggak buru-burunya bisa dipahami juga gitu. Karena nggak ada something yang urgent untuk menunjuk secepatnya pelatihnya seperti apa. Tapi jangan nggak ada pelatih juga. Kemarin FIFA Matchday harusnya main aja gitu kan dengan caretaker lah seperti itu. Kan kita pengen ya habis kemarin Lanjut low lah ya, gitu jangan kan, ada situasi jeda ya. kemarin situasinya agak low dengan timnas. Kan pengen nih ngeliat timnas main lagi gitu kan. Apalagi kalau bisa menang gitu kan, mengobati lah gitu. Kalau misalnya bukan Sintayong, kan nggak pengen Sintayong balik dulu kan. Siapa pelatih yang cocok untuk timnas? Karena kabarnya pekan depan akan diumumkan, pekan depan. Katanya ada 5 kandidat ya, Pak Marji kemarin bilang tuh, Mas. Berarti nggak nunggu Natal ya? Bisa molor juga sih sedikit. Sibuk, Natal sibuk, nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh Natal, nggak boleh diganggu. Ya kalau minggu depan ya, kalau saya sih membayangkan tuh di Januari sih memang. Jadi abis itu langsung persiapannya, setahun kan abis itu 2027. Apakah di 2026 AFF akan diseriusi juga apa enggak? Tapi at least sejak Januari pikiran awalnya seperti itu gitu. Tapi kalau next week ya bagus gitu. Kalau tadi bicara kandidatnya kan Pak Erik sempat nge-spill sedikit lah. Dia bilang ada
Tapi kan nyebut nama gitu ya, dia bilang ada 5 nama dari 4 negara berbeda. 4 negara berbeda? Iya, kan dia sempat spill gitu kan waktu itu. Berarti ada 1 negara yang 2 pelatih berarti? Bisa jadi. Iya kan, begitu kan? Kalau bilang seperti itu gitu. Satu negara ada 2 pelatih yang diincar gitu. Katanya sih seperti itu. Siapa aja tuh Bung? Kemarin kan ke spill-nya tuh Timur Kapadze ya. Itu benar nggak sih? Jesus Casas. Karena katanya Timur Kapadze ke Bali katanya. Mau liburan sih emang ke Balinya. Oh, pemanasan dulu sebelum dipanggil Pak Ete. Sama katanya nonton Super League yang saya dengar. Iya, nah, terus pertanyaannya ngapain nonton Super League kalau buat bukan project selanjutnya kan gitu kan? Kalau dari sekian nama yang paling rame sebulan terakhir lah ya, kita bicarakan Timur Kapadze pasti ada di situ. Lalu Jesus Casas disebut juga ada di situ. Lalu Bojan Hodak masuk nggak? Bojan Hodak walaupun ditepis ya oleh Persib bahwa kayaknya enggak gitu kan. Sama Nggak mau kehilangan juga lah. Iya. Sama Boboto juga nggak setuju. Oh iya, Boboto nggak setuju ya. Kalau dari nama yang paling itu sih Timur Kapadze kalau untuk bicara sepak bola yang lebih panjang. Karena kan apa yang dia telah berikan, walaupun ujungnya meloloskan timnas seniornya ke Piala Dunia, tapi what he built sebelumnya itu kan yang utama. Timnas juniornya dia bisa pegang, timnas dari U19, U20, U23 sampai senior. Artinya dia memainkan atau Uzbekistan memainkan sepak bola yang linear di semua usia. Nah, kita memang butuh pelatih seperti itu. Pelatih yang bisa mengcombine seperti era Luis Milla, seperti era Sintayong yang membangun fondasi itu dari semua kelas usia tuh dia dulu nih yang mau awalnya megang, abis itu dikasih ke pelatih lain nggak masalah gitu. Tapi dia tahu ketika lo ngambil pemain yang muda, gue udah tahu cara main dia karena di level bawah dia udah merhatiin itu gitu. Nah, Timur Kapadze kan cocok banget dengan kualifikasi itu. Selain tadi meloloskan di Piala Dunia belum pernah karena kan debut ya. Itu dia meloloskan di situ. Area ini, area Asia, sama dia tahu gimana membuat sepak bola yang benar gitu secara struktur. Lo memang harus matengin dari bawah gitu. Bawahnya harus seperti apa, naik dan harus linear ke tim seniornya gitu. Jadi ketika ada pemain yang promosi gitu, oh ini bagus nih naik, itu biasa mainnya sama gitu kan dengan tim di atasnya. Naik lagi promosi, ya dia nggak perlu adjustment panjang juga karena gaya bermainnya sama gitu. Dibandingkan pelatih-pelatih yang berbeda. Sama dia tahu budaya Asia ya dia. Ya, jadi dia mengerti kawasan tadi itu. Kawasan Asia, budaya Asia. Jadi dia nggak langsung pulang ke negaranya begitu selesai pertandingan gitu ya. Oh, itu ya. Emang ada yang langsung pulang? Dia suka mancing juga sih. Mancing terus nih Kono nih. Terus ini Mas Sabto, ada yang menarik dari statementnya Pak Marji, Ketua BTN kemarin bilang bahwa 5 kandidat ini, pemilihan pelatih ini akan dilakukan melalui mekanisme yang benar, mengikuti prosedur yang baku gitu ya. Apakah emang sebelumnya nggak benar apa gimana ya, Mas Sabto? Fit and proper. Tepi jurang terus nih ya. Tepi jurang terus. Jurang gini. Kan sempat Iya. memanas waktu itu kan Pak Marji bilang bahwa harus melalui mekanisme yang benar nih gitu. Emang Pak sebelumnya Marji, kemarin Pak terlalu terburu-buru atau gimana? Pak Zainuddin Amali kan juga ngomong ya. Oh iya. Kemarin dia bicara juga bahwa betul. mekanisme pelatih sebelumnya itu memang ada kayak fit and proper test gitu kan. Jadi didudukin tuh. Exco ya, dikumpulin semuanya. Pokoknya orang-orang yang berkompeten untuk menentukan siapa pelatih berikutnya, menilai seperti apa, pemaparan programnya seperti apa, gajinya juga mungkin berapa, itu kan masuk hitungan juga kan. Kalau misalnya, oh ini bagus nih, tapi gajinya nggak masuk kan presentasi bisa. dulu lah ya. Iya, jadi dia presentasi, dan itu yang dilakukan pelatih sebelumnya dengan Pak Edi Rahmayadi waktu Luis Milla. Lalu ketika Iwan Bule juga seperti itu, mencoba untuk mendengarkan presentasi dari 2 pelatih ini, calon pelatih kan, Luis Milla lagi dan juga Sintayong. Ternyata pemaparan Sintayong lebih dirasa dibutuhkan untuk bisa membangun sepak bola kita gitu. Nah, kemarin Pak Zainuddin Amali juga bilang seperti itu kan. Ya. Di salah satu ini ya, talk show lah ya. Kemarin ada pelatihnya tuh fit and proper test gitu. Nah, sekarang ya sebaiknya juga seperti itu gitu kan. Karena ya itu kita harus melihat kan, lo mau punya program seperti apa sih untuk level youth-nya,
untuk transisi ke atasnya lo mau sepak bola seperti apa. Sepak bola seperti apa sih yang mau lo mainkan misalnya gitu. Program-program apa sih yang akan lo berikan ke timnas ini dan targetnya seperti apa gitu kan, tuh harus secara detail dijabarkan dengan matang ya. Jangan-jangan ujuk-ujuk datang interview, oke gitu ya. Dan yang datang interview cuma dia sendiri lagi ya. Iya makanya. Berarti harus matang juga gitu langsung ya? Berarti itu ya. Secara aklamasi. Tapi kalau dari banyak nama yang beredar, Mas Sabto sendiri secara pribadi menjagokannya siapa? Antara Timur Kapatse sama Carlos Queiroz sebetulnya sih. Iran ya? Ya, Carlos Queiroz. Iran 3 kali membawa Iran ke Piala Dunia, malang melintang di Eropa juga. Artinya dia dipercaya Manchester United, dipercaya Real Madrid. Asistennya Ferguson ya? Asistennya Ferguson, terus ke Real Madrid juga kan pada saat itu gitu. Ya walaupun 1 musim doang di situ, tapi artinya kan dia punya kualifikasi as a good coach gitu kan, dipercaya oleh klub-klub besar dunia gitu. Ditambah lagi di kawasan ini dia tahu juga know-how-nya untuk bisa meloloskan sebuah negara ke Piala Dunia. Jadi sebetulnya make sense juga gitu. Portugal kan the way they play juga enak juga kan dari sisi permainan. Kalau kita mau bicara sepak bola yang atraktif gitu ya, dia bisa juga menyajikan itu. Iran juga atraktif juga gaya bermain dia. Tapi kan materi Iran udah bagus, Mas. Kita emang kan bagus sekarang materinya. Ya kan? Bagus kok, tinggal bagaimana meraciknya ya kan untuk materi luar kemarin. Kita kan bagus sekarang. Tinggal siapa pelatih di belakangnya kan. Dan bagaimana cara untuk membuat materi pemain kita semakin bagus, tentunya dengan roadmap ya. Yeah. Dan yang rame kemarin adalah roadmap yang udah dimunculin oleh PSSI ya. Bocor apa gimana itu? Nah itu mungkin bisa. Kalau Pak Marjaja bertanya kan? Iya bertanya, kita juga bertanya gitu. Itu saya benar. Jadi cuma 3 lembar itu katanya. Setebal 3 lembar. Iya, ini saya bacain dikit ya. Jadi katanya targetnya adalah lolos Piala Dunia 2030 yuk, bukan 2026 berubah katanya. Ya? Berubah geser. Terus 8 besar Piala Asia 2027 dan 70 besar ranking FIFA di 2034. Ini benar. Dan lolos ke Piala Dunia secara reguler. Iya, secara gitu kan? Konsisten. Iya. Ini benar apa cuma hoax saja ini roadmap ini? Road trip kalau saya bilang. Banyak hal-hal yang janggal sih, kalau bukan janggal ya, terlalu berani, terlalu bermimpi. Lo menargetkan something only in 5 years gitu, 2030 lo lolos Piala Dunia. Apa step-step yang akan lo lakukan untuk lolos ke Piala Dunia itu kan kita butuh itu. Perempat final Piala Asia. Apa step-stepnya untuk bisa membuat kita berada di level itu? Kemarin aja dibilangnya kebetulan kita lolos ke 16 besar gitu kan. Kok sekarang berani? Kalau base-nya, lah kan kita kemarin ke round 4 bareng sama negara-negara terbaik Asia. Kalau melihatnya seperti itu, ya masuk logikanya ya. Cuman kan penerapan di atas lapangannya kan belum tentu seperti itu. Uzbekistan 2010 berada di level hampir seperti kita. Mereka tuh di playoff terakhir melawan Bahrain, mereka kalah dan akhirnya Bahrain yang playoff melawan Trinidad dan Tobago dan Trinidad dan Tobago yang lolos. Artinya kan satu step lagi mereka lolos ke playoff seperti kita dan lolos ke Piala Dunia. Itu kan hampir banget ya 2010. Akhirnya mereka lolosnya baru kapan? 2026. 16 tahun. 16 tahun. Mereka butuhkan. Apakah kita hampir lolos kemarin berarti 4 tahun berikutnya pasti lolos? Doesn't make sense kalau melihatnya seperti itu gitu. Dan Uzbekistan dalam 12 tahun ini yang mereka lakukan apa? Youth development mereka betul-betul diperhatikan. Grassroots mereka betul-betul diperhatikan. Piramida sepak bola mereka betul-betul diperhatikan. Ada step-step yang dilakukan. Dan setiap kualifikasi hampir lolos ke babak ujung-ujung. Artinya lo konsisten dulu ada di level itu. Ini kan kita baru debut. Round 3 baru pertama kalinya, akhirnya bisa masuk round 4. Thailand pun sempat ada di round 3. Vietnam pun sempat dari round 3. Lewat jalur sepak bola yang betul, ngebangun youth development mereka. Apakah mereka langsung lolos lagi di round 3 berikutnya? Enggak juga gitu kan. Artinya lo bukan berarti kemarin hampir ke Piala Dunia 2030, lo pasti ke Piala Dunia dong. Itu kan yang nggak masuk di pemikiran atau akal sehat gue lah. Untuk melihat. Jangan fokus di pucuknya aja gitu ya. Iya, itu kan
Tapi how lu menuju sana gitu. 2027 quarter final berat juga loh sebetulnya masuk quarter final gitu. Tapi menargetkan seperti itu. Nanti satu grup ketemu Korsel, ketemu Jepang, ketemu Iran, ya kayak gitu-gitu aja kita belum tahu grupnya nanti seperti apa gitu. Tapi kita sudah berani membidik untuk masuk ke 8 besar. Lebih ke step-stepnya sih. Mungkin ini target terdekat lu adalah seperti ini gitu. Tapi untuk menargetkan itu berani banget juga ya untuk langsung lolos di 2030 gitu. Jadi terlepas itu asli roadmap atau tidak, itu untuk menembus 70 besar ranking FIFA tuh make sense nggak sih? Enggak. Berarti Ya itu tadi kan sempat nyebut berapa ya. peringkat itu berarti? Di atas Curaçao ya berarti ya? Di atas Curaçao, di atas, ya kalau di Asia aja kita berarti ke berapa tuh? Kalau kita bicara, sekarang kan kita 20-an ya, kalau nggak salah di Asia. Berarti kan ranking 70-an tuh belasan Asia ya. 10 besar lah. Iya, 10 besar. Ya nggak secepat itu juga gitu kan. Iya. Dan how lu menuju sana, kan lu harus manfaatin event-event tadi. Mungkin ya kalau kita bicara masuk quarter final tadi, oh peringkatnya kan akan naik banyak gitu. Lalu ikut event-event yang ada di poin-poin berapa tuh ya? Kita bicara ada ASEAN Cup, Indonesian Cup ya, kita mau bikin juga. Sampai sekarang belum ada Iya, Piala Indonesia. Itu kan kalau kita mau bikin itu untuk mendongkrak peringkat kita, kan itu untuk timnas maksudnya, yang Indonesia Cup itu. Jadi kita ngundang negara-negara mungkin peringkatnya di atas kita, jadi kalau kita menang di situ, kita bisa menambah peringkat kita gitu kan. Ya cuman kan ya nggak mudah juga loh untuk mengimplementasikan itu secara real gitu kan. Apa langkah-langkah real lo apa sih untuk menuju situ? Jangka pendek lo apa? Jangka panjang lo apa? Menengah lo apa? Jangka panjang lo apa gitu loh. Jepang roadmapnya 100 tahun. India aja kemarin mereka bikin roadmap juga sempat 25 tahun. At least ada target yang jauhnya tuh seperti apa gitu dan tebal memang puluhan halaman, ratusan halaman. Bukan gitu. 3 halaman ya? Bukan 3 halaman ya. Kalau ini kan kemarin saya istilahnya nih kayak sempro kalau zaman sekarang. Oh masih sempro. Iya kan masih sempro. Gen Z tahu nggak sempro? Nah. Bahasa Gen Z banget ya.